gue sebagai orang yang tidak mengetahui tentang teater musikal gitu ya, lo nyari uang dari mana sih? Dari tiket gitu. Sahamnya lagi tinggi nih. Oke nih aku ada uang untuk bikin teater musikal. Pengen bikin judul apa dan seperti apa? Pengen bikin soalnya 9 to 5 kan kadang lo nggak sehat cara emosional gitu kan. Happy itu tanggal 25 doang gitu loh. Selamat datang sahabat Mirai Aset di Bicara Uang. Kembali lagi bersama Rizal Kadri di sini. Udah siap pengen ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu kita, di mana kita pengen ngomongin seputar dunia teater dan dunia musikal. Betul. Bersama seseorang yang di sini kita pengen kenalan lebih lanjut sama Mas Arfan Fadlur Rahman. Halo Mas Arfan, apa kabar? Baik sekali. Pertanyaan pertama, emang ada teater musikal di Indonesia? Ada. Teater musikal Indonesia tuh ada dan sudah ada sejak lama. Benar. Oke. Kalau gitu sebutin dulu jazz standard tuh apa? Aku nggak bisa jawab kalau itu. Mas Arfan ya panggilannya. Betul, Arfan. Thank you udah datang ke studio kita Terima di kasih sini di Bicara Uang, di mana kita pengen ngobrol-ngobrol seputar teater musikal ya. Sebelumnya mungkin cerita dikit dulu backgroundnya, sekarang kesibukannya ngapain aja selain sebagai seorang yang aktif di teater musikal? Kesibukannya sekarang aku sebagai seorang organisme. Aku kerja di sebuah agensi, jadi sosial media. Jadi emang 9 to 5 aku biasanya sebagai budak korporat. Tapi kalau misalnya after jam 5 atau jam 6 atau di weekend mungkin jadi sebuah orang ya pelaku seni lah, yaitu teater musikal sendiri. Kalau di teman-teman gue sendiri ya, di angkatan gue khususnya, orang-orang yang suka sama teater musikal itu terpapar sama beberapa hal. Contohnya High School Musical. Betul. Lo juga? Gue enggak. Lo apa? Terpaparnya sama apa berarti? Petualangan Sherina. Oh iya benar. Tahun 2000 itu. Gue waktu itu kelas 4 SD gue kayak. Gue 5 tahun. Lebih tua gue lebih tua. Tapi awalnya berarti mungkin boleh cerita ya, ketertarikannya sama dunia seni itu gimana sih? Dari kecil ya, maksudnya gue terpapar dengan film-film musikal kayak ya Petualangan Sherina, terus juga ada beberapa lagu juga yang gue dengar kayak gitu. Terus kalau emang intuit bangetnya itu pertama banget itu pas kuliah. Kuliah gue di LSPR, masuk ke UKM-nya tuh LSPR Teatro. Dan itu emang terkenal deh kayaknya. Iya, lumayan terkenal. Buat teater kampus gue rasa tuh LSPR yang cukup oke. Kayak gitu. Soalnya gue aja kan nggak terlalu familiar dengan dunia teater musikal, tapi gue tahu kayaknya yang terkenal salah satunya di LSPR gitu ya. Betul. Terus banyak juga teman-teman gue di satu di jurusan Performing Arts. Dari situ kita buat teater. Wah seru nih, kita ada beberapa judul-judul Broadway yang pernah kita bawain juga di situ. Seru. Yang pada akhirnya kita karena keseruan itu, karena bareng-bareng itu, jadi teman dekat bahkan sampai sekarang. Bahkan banyak teman dari kita tuh jadi pelaku industri musikal Indonesia juga yang di hari ini. Kayak gitu. Berangkatnya tuh mungkin kita bareng-bareng di LSPR Teatro ini. Jadi ada namanya Cerita Beda Hak Sama yang kita bangun, yang sekarang pun yang kemarin berhasil jadi buat teater musikal Joshua gitu. Itu yang lagi dipakai kaosnya. Betul. Keren. Cerita Beda Hak Sama itu jadi komunitas gitu. Komunitas seni sosial. Berarti di situ ibaratnya kayak apa sih, kayak sebuah production house kah atau apa sih, boleh cerita lebih ke komunitas sih. Jadi kita mostly juga ada anak muda, bahkan kita pun sekarang anggotanya tuh dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun cast kita. Jadi teman-teman yang jadi cast dan kru kita sebutnya namanya itu pengibar mimpi. Jadi karena moto dari Cerita Beda Hak Sama sendiri tuh berani bermimpi, siap menjalani. Joshua pun juga mimpi kita dari tahun 2019. Kenapa Joshua nih? Kenapa judul ini spesifik? Spesifik karena salah satu film legend di Indonesia juga. Bahkan Joshua juga film musikal kan. Iya. Jadi kita terinspirasi juga pasti dari Petualangan Sherina dibawa ke teater musikal. Kita ngelihat wah Joshua nih juga bisa jadi suatu hal juga. Kita bawa nostalgia si Joshua ke panggung teater musikal. Tapi kalau misalnya sebuah komunitas gitu yang dikelola barengan sama lo dan juga teman-teman, ada kesusahannya nggak sih? Apalagi di Indonesia yang mungkin nggak semuanya melek soal industri ini gitu. Kesusahannya kalau waktu awal-awal mungkin iya ya, susah ya. Karena pasti awal-awal tuh masih belum banyak tahu
tahu kita. Oke. Dari tahun 2018 sampai 2022 itu mostly itu dari teman-teman kampus kita dulu aja. Oke. Kayak teman dekat dulu aja kayak gitu. Jadi ini gua sama istri gua namanya Afaf. Itu tuh foundernya, dia yang buat cerita Bad Hak sama ini. Oke. Jadi kita dulu dari teman-teman kampus, teman sama teman buat join kita. Lama-lama besar, kita udah cukup dikenal. Kalau dari situ rupanya wah banyak nih orang-orang yang suka sama teater musikal. Oke. Apalagi kita kemarin udah berani buat ngejoin judul gede. Jadi orang-orang tuh makin tertarik lagi nih buat join sama kita gitu. Jadi exposure-nya makin besar dan akhirnya makin ketemu orang-orang yang punya minat yang sama. Betul. Tapi secara keseluruhan ya, mungkin melalui pendapat lo aja ya. Kalau lo ngelihat industri teater musikal di Indonesia itu udah sampai di fase mana sih? Orang-orang udah mengetahui semua atau sebenarnya masih banyak potensi yang belum kebuka? Oke, kalau menurut gua ya, menurut opini gua, ya masalah ini masih baru banget ya, karena banyak banget senior musikal pastinya betul, gitu kan. Betul. Di tahun itu lagi berkembang, sangat berkembang banget. Oke. Karena tahun ini tuh biasanya kita teater musikal itu paling cuma 1 sampai 3 per tahun yang judul besar ya yang terkenal. Di tahun itu hampir kayak setiap bulannya tuh ada 1 sampai 2 pertunjukan. Oke. Jadi semakin besar, bahkan kemarin musikal Keluarga Cemara mereka berani banget buat ngerunning 30 hari. 30 hari. 30 hari show. Wow. Itu di satu teater Show. yang sama atau Itu pindah-pindah? enggak di satu teater yang sama. Oke. Di Lotte. Wah, makin kayak luar negeri ya? Iya, kayak Iya, Broadway. iya, Jadi iya, mereka tuh iya. kayak seminggu tuh ada Selasa sampai Jumat itu satu show, weekendnya ada 2 show. Wow. Kayak gitu. Jadi tuh Oke. keren banget sih bisa ada. Itu sebuah milestone sendiri buat teater musikal di Indonesia sih. Karena yang pernah dulu kayak gitu ada teater musikal Laskar Pelangi itu dulu pernah tahun 2010-2011. Mereka ngerunning tuh selama 1 bulan juga. Itu. Berarti, sorry gue nanya, penontonnya ada? Penontonnya ada. Oke. Penontonnya ada, peminatnya ada. Nah, itu yang perlu sebenarnya dikembangin. Karena ini sebuah karena ketika kita nonton teater musikal itu adalah lo dapetin experience. Iya. Beda sama nonton DVD atau Film, film, oke. beda. Oke. Experience itu real. Iya, Jadi iya. kayak lo langsung ketemu sama case tuh langsung wah koneksinya tuh kayak ada apa ya? Kayak hati ketemu hati gitu loh. Oh. hati bener. Terus juga Joshua kan masuk nominasi AMI Awards ya. Alhamdulillah. Selamat. Thank you so much. Dan impactnya apa buat teman-teman komunitas lo? Ini apresiasi sebesar-besarnya dari AMI Awards buat kita. Oke. Karena jeripayah dari teman-teman musisi, teman-teman kru semuanya, musik director kita tuh Velita, dia buat musiknya. Awalnya tuh kita buat di teater musikal Joso sendiri itu sebenarnya ada 20 lagu. Oke. Tapi yang kita rilis itu cuma 7 lagu. Karena emang terbentur biaya kalau kita rilis semua lagu. Iya. Dan buat industri musikal sendiri, karena ini nominasi album musikal tuh baru tahun lalu adanya. Oh, jadi belum dari tahun ke tahun ya? Iya, baru tahun lalu tuh yang menang tuh Cek Toko Sebelah. Oke. Tahun ini yang menang musikal Keluarga Cemara. Jadi semakin bawa semangat buat pelaku-pelaku industri musikal di Indonesia sih. Jadi kayak wah, ini bisa suatu ajang yang buat kita banggain nih. Oke. Kayak gitu. Jadi dengan adanya nominasi tuh membuktikan bahwa industrinya semakin besar ya? Betul. Oke. Betul. Tadi lu udah mention dikit ya soal finansial. Ini masuk ke topik utama kita karena gue sebagai orang yang tidak mengetahui tentang teater musikal gitu ya. Lu nyari uang dari mana sih? Dari tiket gitu? Atau gimana? Dari tiketnya pasti ya. Oke. Dari tiket, sponsor. Oke. Kalau sponsor ya ke brand-brand, ke pemerintah. Kalau tiket ya biasanya problemnya adalah membuat teater musikal tuh mahal banget. Oke. Mahal sekali. Pertanyaan gue nih. Lo nentuin judul. Let's say kita pengen judulnya A. Persiapan secara finansial pendanaannya itu harus ngapain aja? Step by step nih gue pengen tahu. Kalau boleh. Misalnya kita bisa rancangnya tuh kayak budget production. Tegang duit soalnya. Dapur. Tapi yang bisa di-share aja. Iya. Secara kasar. Kita nentuin budget sih. Misalnya kita mau di mana dulu. Karena itu yang menentukan budget kita paling besar di berapa. Oke. Karena hampir 50% budget production itu dari gedung. Berarti di Indonesia gedungnya masih terbilang mahal? Mahal sekali. Kisaran mungkin boleh tahu berapa? Di 3 digit. 3 digit berarti di ratusan juta? Iya, ratusan juta. Itu untuk let's say 1 kali show atau dalam Itu kurun waktu contohnya kayak 30 hari gitu? Enggak, itu untuk bisa dibilang ada yang 1 hari bisa ratusan juta.
Kalau kita kemarin tuh ratusan juta buat 5 hari, tapi kita tampil di Sabtu Minggu. Karena lo nggak mungkin Sabtu nampil, Sabtu lo masukin set. Baru ada GR Tech Day. Itu di kurun waktu itu tuh. Jadi show-nya itu Sabtu sama Minggu. Tapi 3 harinya sebelumnya tuh dibuatin buat GR buat loading in, bump in segala macam. Dan itu membutuhkan ratusan juta. Iya, dan itu baru 50% dari total anggaran. Terus habis itu juga ada kostum, marketing, set kita juga mahal. Teknis, kalau misalnya kita butuh sound, butuh lighting, dan juga orang-orang yang pakar di sound, pakar di lighting itu juga karena kayak kan musikal tuh banyak ya, kita pakai 30 mic, terus ada juga belum lagi band, belum juga soundnya gimana ke panggungnya, gimana monitornya segala macam itu banyak juga. Jadi biasa hal-hal itu yang kita perhitungkan dari segi budgetnya sendiri. Konsumsi itu juga banyak banget. Ikut musikal tuh bisa ada orangnya tuh bisa sampai kemarin tuh kru kita ada 200 orang. 200 orang itu total. Termasuk cast? Termasuk cast kita ada 50. 200 orang berarti satu hari 3 kali makan? Satu hari kita 2 kali makan. 2 kali makan, makan siang sama makan malam. Berarti 200 kali 2, 400 kali 5 berarti 1000 makanan untuk satu show. Jadi itu budgetnya kita pikirin di situ di mana. Udah berarti kita sponsor dapat berapa persen dari the whole production budget. Terus challenge-nya lagi adalah banyak ngerasa kalau tiket teater musikal tuh mahal. Kalau nggak mahal kita nggak bisa buat balik modal. Karena budget buat musikal tuh mahal sekali. Dan kita harus pastikan ketika penonton membeli tiket ini worth it banget buat mereka. Ini experience sebelum mereka dapetin. Itu sih yang terpenting. Selain gedungnya, yang paling mahal tuh berarti apanya lagi? Kostumnya atau castnya? Atau apa? Kalau di kita itu voluntary semuanya. Di kita tuh justru, tapi mereka bisa dapatkan mereka dikasih belajar musik, belajar notes, belajar dance, belajar acting, sama sama production tim kita yang sutradara atau koreografer yang udah pakar di bidangnya. Jadi at least kita tahu kita nggak bisa memberikan mereka apa-apa, tapi kita kasih mereka ilmu, sama kita kasih juga ya lo bahagia gitu loh, mengerjakan sesuai dengan passion lo. Sesuatu yang lo senang untuk lo lakukan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang emang nggak bisa dibayar secara finansial gitu, tapi dibayar secara emosional. Ya tapi kan balik lagi finansial kan penting nih. Berarti nomor 1 adalah sponsorship. Yang kedua baru dari penjualan tiket. Selain itu dari mana lagi? Udah cuma dua itu aja? So far kalau yang kita lakukan di 2 itu, kita belum pernah coba itu adalah investor. Itu kita belum pernah coba. Dan kita penasaran banget cara kesana gimana ya, gitu sih. Kalau cara-cara kayak crowdfunding gitu-gitu tuh pernah dilakukan nggak sih teater-teater di luar? Belum pernah ya? Pernah sih, aku belum tahu. Jadi so far tuh cuma sponsorship atau mungkin ada investor dan juga dari tiket. Kalau misalnya lo lihat teater yang ada di luar negeri itu mereka kan bisa sustain itu ya. Maksudnya selalu ada show. Kayak kapanpun turis datang selalu ada show. Kayak udah established gitu. Itu lo melihatnya faktor kesuksesan dari mana aja? Karena mereka udah puluhan tahun kali udah dari tahun 1900 awal udah melakukan hal tersebut sama dukungan pemerintah sebenarnya. Pemerintah mendukung kayak Broadway gitu loh. Emang ada jalannya, semua orang pun kesana buat nonton, udah tahu show-nya mau apa aja. Sedangkan kita dari gedungnya tuh mahal banget, dan gedung yang buat produksi besar itu paling cuma 3 di Indonesia. Di Jakarta. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Apa aja? Ada Taman Ismail Marzuki, teater besar. Ada di Lotte, Ciputra Entrepreneur. Ada di Gedung Geraha Bakti Budaya. So far di 3 itu. Sebenarnya tuh di G-Expo tuh ada juga, tapi itu mahal sekali. Yang baru ya kalau yang baru kan ya? Yang Sabang Merauke kemarin di situ. Aku ngerasa kalau buat teater community belum ada yang coba di sana. Karena mahal sekali gitu. Jadi ya salah satu bentuk dukungannya belum ada dari sisi harganya yang masih terlalu mahal gitu. Masih kelihatannya profit oriented banget gitu, nggak mendukung teman-teman komunitas. Gitu ya? Betul. Kita seni. Oke. So far ada kendala nggak dalam nyari uang untuk bikin teater? Kendalanya sih ya pasti ada sih. Soalnya kayak pertama belum apakah sebuah brand bisa percaya nih sama kita. Kayak gitu buat industri yang mungkin belum orang paham gitu ya. Belum paham ini kayak gitu. Mereka berani apa enggak? Dari segi penonton juga, gue berani nggak buat beli tiket segini? Apakah gue keluarin duit 350.000, better gue buat
kemana, ke Jogja atau kemana, atau gue nonton teater musikal yang cuma 2 jam. Tapi bisa gue kasih tahu bahwa cobain dulu aja satu teater musikal, pasti bakal ketagihan sih. Silakan dicoba ya. Coba. Dari profit yang kamu dapatkan. Kalau lo sendiri ngelihat faktor kesuksesan sebuah teater musikal itu dilihat dari mana? Ngelihat dari impact. Untung sukses nggak? Untung secara uang? Mana ya gue bilang kayak untung. Ya mungkin salah satu kesuksesannya adalah ketika kalau misalnya dari gue gue bisa bayar cash gue. Kayak gitu, somehow. Jadi biasanya kalau dari kita, mungkin kalau di secara yang production Joshua kemarin belum bisa, tapi kita bisa ada job lainnya buat bayar mereka. Kayak gitu. Jadi kalau cari segi untung pun juga bukan tarif kesuksesan gitu sih, tapi ngerasa impactfulnya. Impactfulnya ke industri musikalnya sendiri gimana, ke perasaan orangnya sendiri gimana, karena emang ketika lo coba di teater musikal itu live with passion, bener-bener passion semua. Yang misal 200 orang volunteer tuh 200 orang volunteer with passion semua, karena ini adalah kerja kolaborasi, bukan kerja satu orang. Terus juga buat sisi komunitasnya dan brand value-nya sih. Oh ya, Joshua tuh naikin kita banget gitu, Cerita Bedak sama sendiri. Jadi banyak kemarin tuh habis Joshua apa tawaran dari Kementerian Lingkungan buat nampil di acara mereka, bahkan tuh ada Presiden Jokowi juga nonton. Berarti udah sampai berarti udah mulai di trust nih. Jadi tuh kemarin tuh emang milestone terbesar dari Cerita Bedak sama sendiri juga sih. Berarti kalau lo sendiri ngelihat so far pencapaian terbesar lo adalah Joshua. Tapi kan pasti orang pengen push terus nih. Kalau lo sendiri nih sebagai pelaku di industrinya, mimpi lo tuh pengen bikin teater musikal seperti apa? Kayak let's say lo dikasih uang unlimited nih. Nih, uang lo pakai, ada investor gitu. Kebetulan sahamnya lagi tinggi nih. Oke nih, aku ada uang untuk bikin teater musikal. Pengen bikin judul apa dan seperti apa? Pengen bikin Joshua kemarin tuh menurut gue tuh bisa banget kita lebih gong lagi sih, gue rasa. Karena emang lebih elevate lagi. Lebih elevate lagi. Karena emang ada beberapa hal terkendala di budget. Misalnya dari setnya, kita maunya macem-macem nih, tapi sayang nggak bisa gitu loh. Psikologi kostum juga. Tapi kalau misalnya ada investor pasti pengen ngelong running si Joshua. Misalnya bisa sebulan atau 2 bulan atau bukan jadi orang-orang tuh ke teater tim itu buat tonton Joshua kayak gitu. Karena kita ngerasa, di tim kita pun ngerasa kemarin itu banyak banget orang pengen nonton lagi. Kayak gitu. Dari segi penontonnya pun kita harus kemarin tuh bisa banget lebih banyak lagi nonton, karena kita ngerasa kita solid banget di sana. Karena seindah dan semenyenangkan itu waktu kita bermain di teater musikal Joshua. Sama pertanyaan gue gini, butuh duit berapa kisaran ya? Ini kan siapa tuh teman-teman investor atau sponsor ada yang nonton. Lo butuh duit berapa sih untuk bisa buat teater yang bagus, yang menurut lo sesuai dengan standar lo? Itu duit berapa? Kisaran mungkin di angka 700 sampai 800 sih. 700 sampai 800 juta? Itu tuh udah bisa bikin sebuah teater musikal yang bagus? Silakan. Kalau ada 700 atau 800 juta, komen di bawah. Kalau ada butuh miliaran, kayak misalnya kalau udah sebulan sih gue yakin tuh pojoknya udah miliaran sih itu mungkin. Tapi untuk yang kayak show Sabtu Minggu kayak tadi lo bilang, yang sewa 5 hari gitu ya. Sama goalsnya pengen tampil di mana? Goalsnya pengen nampil di Indonesia dulu ya. Kita tuh punya mimpi, kita tuh bisa nampil di kayak Indonesia Arena gitu sih. Gitu. Wah, beda lagi tuh experience-nya tuh. Jadi stadion gitu ya. Stadion. Bukan di sebuah teater. Oke. Gitu. Terus kalau ada cerita, mungkin let's say folklore atau cerita-cerita Indonesia gitu yang bisa diangkat ke drama musikal, kira-kira apa? Banyak sebenarnya udah dibawa kayak gitu sama Indonesia Kaya khususnya. Mereka bawa Malin Kundang gitu segala macam. Kalau folklore yang pengen dibawa apa ya? Belum kepikiran lagi gue apa. Belum kepikiran gue apa. Tapi mudah-mudahan ada ya. Iya, mudah-mudahan kalau ada sponsornya dulu. Iya, ada sponsor dulu. Itu sih. Buat lo nih, kenapa lo masih konsisten di teater musikal? Padahal lo juga aktif sebagai seorang yang ada di dunia agency. Lo punya pekerjaan 9 to 5, kayak lurus gitu sebenarnya bisa aja. Gimana lo bisa konsisten di dunia teater musikal? Karena itu yang membuat kita hidup sih. Ya gitu. Karena ketika lo
hidup dengan passion, ya semua itu terasa sangat menyenangkan. Kepuasan pribadi, kepuasan secara emosi itu benar-benar luar biasa. Ketika ngebuat sebuah teater musikal atau pertunjukan seni itu lo merasa diapresiasi dan saling mengapresiasi juga. Timbal baliknya itu ada kayak lo bisa dapetin your family bukan di luar rumah lo gitu. Bahkan kita tuh ngebentuk Cita Badak Sama juga menjadi rumah buat orang-orang yang di industri ini, musikal ini gitu. Jadi lo ketemu keluarga baru, ketemu semangat baru. Betul. Itu yang bikin lo sehat secara emosional. Betul, kali ya. Sehat secara emosional gitu loh. Soalnya 9 to 5 kadang-kadang lo nggak sehat secara emosional gitu kan. Happy itu tanggal 25 doang gitu loh. Kalau itu kan lo bisa happy itu tiap hari walaupun juga pusing nih gimana cara duitnya gitu. Momen paling membanggakan sebagai seorang yang bekerja di teater musikal? Ketika gue ngelihat anak-anak gue nampil di mana-mana. Jadi misalnya yang si anak-anak yang join di Cerita Badak Sama, wah dia udah nampil di musikal ini, wah dia boleh ya, boleh. Itu boleh banget, bebas. Nggak terikat ya. Pokoknya cuma harus di sini, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Mereka nampil di mana-mana tuh kayak, wah lu keren banget gitu loh, kayak lu sama kita di awal masih baru-baru, sekarang udah di sana di sini gitu, oke banget. Itu juga suatu kebanggaan sih. Harapan lo apa untuk teater musikal di Indonesia? Harapannya pasti lebih maju industrinya. 2025 gue yakin pasti lebih spektakuler dibanding tahun ini. Bocoran-bocoran judul-judul banyak ya? Udah ada. Tapi kita gak boleh speak. Nanti off the record aja. Oke. Udah ada. Makin maju sama berharap banget dukungan pemerintah besar di sini. Pemda, pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan sekarang kan. Karena ini industri banyak banget orang yang seneng banget di sini. Pelaku-pelakunya juga hebat-hebat sekali. Bahkan standar dari kemarin Keluarga Cemara itu levelnya udah ke level Broadway gitu loh. Dari segi produksinya. Teman-teman yang antar komunitas, community juga nggak mau juga standarnya pun juga semakin tinggi. Karena emang udah benar-benar layak buat ditonton orang banyak gitu. Mudah-mudahan makin layak supaya orang-orang bisa makin nonton. Amin. Dan sama konsistennya menonton selayaknya sama konsistennya orang-orang yang bekerja di balik layar. Betul. Iya kan? Karena kan ini dua arah ya. Betul. Udah disajikan sama teman-teman komunitas, teman-teman yang ada di drama musikal. Kalau nggak ada yang nonton ya sayang juga gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan penikmatnya makin banyak. Amin. Untuk yang belum dalam tanda kutip terpapar sama dunia teater musikal, menurut lo kenapa mereka seenggaknya harus coba nonton aja? Pertama coba lo denger dulu deh, kan udah ada tuh, kita sekarang upload Spotify juga ya. Lo denger lagu musikal dulu. Coba denger dulu aja, yang kemarin mungkin masuk nominasi AMI, coba denger dulu aja. Cari musikal Indonesia tuh banyak tuh keluar di situ. Di YouTube juga ada Indonesia Kaya tuh, mereka banyak banget sediain musikal-musikal episode-episode di situ. Nurbaya, terus juga ada Ismail Marzuki itu ada, itu production budget bagus sekali. Teman-teman juga harus nonton di sana. Ntar coba dulu aja cari, kalau misalnya secara budget buat nonton kita tuh kan bisa harga tiket tuh paling murah tuh di 2,5 sampai 50.000. Itu paling mahal tuh biasanya? Paling murah. Oh paling murah? Iya. Paling mahal tiket berapa? Bisa 1 juta. Bisa 1 juta? Iya. Itu yang nonton dari yang atas? Apa? Iya dari biasa tuh balkon. Balkon ya? Iya balkon. Terus yang pakai kekeran gitu? Enggak. Kalau di luar gitu kan. Kalau di luar gitu kan. Bisa di 2,5 sampai 3,5 sih. Kalau gue dari harga-harga teman-teman di sini harga-harga rata-rata ya? Rata-rata. Yang production besar. Paling mahal bisa di 750 sampai 1 juta. Itu bisa memang tergantung dari view-nya. Coba dulu aja kayak nonton-nonton teater mungkin yang harga 100-200 ribu. Teater kampus gitu. Jadi emang industri itu dari teater kecil-kecil dulu. Mereka mulai tertarik, baru yang teater besar-besarnya. Tapi gak ada salah banget kalau punya duit kayak nonton teater musikal sekali aja. Cobain experience-nya gitu. Jadi bisa rasain sendiri seperti apa experience-nya. Seperti yang dari tadi diceritain sama Mas Arfan ya. Betul. Terakhir nih 2 pertanyaan. Wow. Untuk calon talent, mereka pengen coba kayak tertarik di dunia musikal, mereka harus ngapain? Silakan. Pertama coba kalau musikal tuh harus ada 3. Ada bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting. Pilih salah satu atau 3-3-nya bisa? Sebenarnya harus 3-3 bisa. Harus 3-3-nya. Gitu. Tapi coba belajar dulu aja sih. Karena kita komunitas, kita terima banget orang-orang yang belum bisa 3-3-nya bahkan. Asalkan mau belajar. Kalau misalnya pengen masuk, at least punya basic dulu aja. Basic nyanyi, basic nari, basic acting. Antara 3 itu. Teman-teman bisa ikut kelas, ikut komunitas apa. Itu tuh sangat banyak buat terbuka di situ. Mulainya dari situ sih, biasa untuk talent. Kalau misalnya kita udah masuk,
bakal kita train lagi Oke. buat kayak dance yang di musikal baik seperti apa. Nyanyinya pun kita juga punya vocal coachnya juga, acting kita pun juga dari sutradara. Sutradara pun kita Gary Gerardo juga yang udah praktisi dan dia udah di bidang teater musikal Indonesia udah lama juga gitu. Kalau pengen bekerja di balik layar kayak lo gini, bisa? Bisa banget. Itu harus merintis kalau kayak gitu. Oke, kayak gimana Karena tuh? gua Mulainya gimana? Kalau di CBHS dulu gue awal banget di tahun 2018 itu gue di tim lightingnya. Dari tim lighting? Iya, dari tim lightingnya. Emang merintis tuh kalau misalnya jadi di balik layar. Oke. Terus posisi tertinggi sekarang adalah? Kreatif direkturnya. Tuh. Dari tukang lampu, sekarang tukang ngurusin kreatif. Gitu. Jadi emang kayak bertahap. Jadi juga dilihatnya juga skillnya dari situ. Kayak lo melihat si teaternya seperti apa. Juga kalau kru tuh ngeliat semuanya tuh, oh tim lighting seperti apa, tim kostum, tim kru. Juga lebih ke manajer seperti apa sih. Juga liatin teater-teater musikal lainnya juga. Jadi ketika mungkin kalau misalnya orang back layar ya ngeliatin sebuah show tuh mungkin bukan dari segi show-nya, tapi kayak wah ini teknisnya gimana ya? Wah kok teknisnya bisa gini? Wah gila nih art director-nya nih. Wah gini. Itu lebih bermain kayak kok bisa ya buat kayak gini gitu. Harus lebih jeli untuk urusan-urusan kayak gitu ya? Iya, kalau udah jadi kayak tim belakang layar. Oke, tergantung tertarikannya di mana. Kalau tertariknya jadi talent, ya harus penasarannya kok bisa actingnya kayak gini. Tapi kalau tertariknya di belakang layar, kok bisa ya dekorasinya kayak gini, artnya kayak gini. Wah dibuat kayak gini tuh gila sih. Jadi langsung trigger rasa ingin tahunya soal teater musikal. Dimulai mungkin dengan nonton dulu ya. Betul. Pesan terakhir untuk calon sponsor dan investor, silakan. Industri ini tuh bakal berkembang. Aku yakin banget 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun depan tuh bakal berkembang banget. Dengan tahun ini sudah adanya setiap bulannya hampir 1 sampai 2 produksi. Ada lahir, peminatnya pun banyak. Sebenarnya untuk gedung penonton pun juga mumpuni. Kita bisa nampung 3.000 penonton. Bayangin aja 3.000 penonton dikali berapa tiket itu tersebut, udah bisa ada keuntungan berapa buat investornya sendiri. Kayak gitu. Jadi ini industri yang masih berkembang kayak sebenarnya, dan kita sangat amat butuh untuk hal tersebut gitu sih. Dan ini juga pasti bakal bisa maju seperti industri kayak musik atau festival. Kedepannya aku yakin pasti seperti itu sih. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan profitnya banyak ya? Banyak ke depannya. Tuh. Itu yang sahabat Mira Asset ingin dengar. Oh ada kemungkinan profit nih. Oke aku akan invest. Enak kan? Invest kita. Mas Arfan terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Kalau pengen cek sosial medianya di mana nih Mas Arfan sendiri dan juga teman-teman komunitas mungkin? Oke, kalau di aku di Cerita Beda Hak Sama, cari Cerita Beda Hak Sama itu kita bakalan share banyak, kita share musikal-musikal yang ada di Jakarta, ada apa aja di Indonesia. Project-project kita kalau mau join dari kita pun juga dari Cerita Beda Hak Sama gitu. Oke, silakan Cerita Beda Hak Sama. Betul. Untuk info lebih lanjutnya siapa tahu tertarik dan memulai untuk berada di teater musikal. Betul. Mas Arfan terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mampir ke studio kita. Itu dia obrolan kita bersama dengan Mas Arfan ngomongin seputar teater musikal di Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang. Dadah. Bye bye. Thank you. Thank you semua. Terima kasih banyak Mas.